Pemirsa, hingga hari ini DKI Jakarta masih menjadi salah satu provinsi penyumbang kasus virus COVID-19 terbesar di Indonesia. Ada sekitar 25 kelurahan yang telah ditetapkan sebagai zona merah dengan tingkat penularan COVID-19 tertinggi. Untuk mengetahui informasi terkini, kita bergabung dengan reporter Felmi Lobela dan juru kamera Rio Cornelianto dari Kelurahan Lagoa, Jakarta Utara. Felmi, bagaimana update terkini mengenai penyebaran virus corona khususnya di Kelurahan Lagoa dan umumnya di DKI Jakarta? Ya, memang untuk berdasarkan data pemetaan tingkat resiko penularan dari COVID-19 yang baru saja dirilis oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, ini memang wilayah Jakarta kembali menjadi wilayah dengan jumlah kasus positif COVID-19 tertinggi, atau ada pun beberapa wilayah yang kemudian di DKI Jakarta ini yang dinaikkan statusnya yang sebelumnya dari zona oranye menjadi kembali berstatus zona merah. Nah, salah satunya memang ada kemudian peningkatan kasus atau kasus yang terbaru dari COVID-19 ini, terutama di salah satu kelurahan yang ada di Kecamatan Koja, Jakarta Utara, atau tepatnya Kelurahan Lagoa, Kecamatan Koja, Jakarta Utara, di mana yang baru saja dirilis bahwa di Jakarta Utara kemudian ada 2 kasus baru, yakni yang terdapat di RW 002 Kelurahan Lagoa, kemudian di RW lainnya yakni di RW 011 Kelurahan Pademangan Barat. Dan memang khusus untuk RW 002 Kelurahan Lagoa ini sudah dikonfirmasi langsung oleh pihak kelurahan, dalam hal ini lurah dari Lagoa sendiri yakni Muhammad Muzakir, yang mengatakan bahwa memang benar ada kemudian satu keluarga yang positif terkena COVID-19 atau terpapar corona dan sudah ditangani langsung oleh pihak dari kelurahan dengan kemarin tepatnya ini dibawa ke Rumah Sakit Darurat atau RSD Wisma Atlet Kemayoran Jakarta untuk kemudian mendapatkan perawatan yang intensif dan akan dirawat kemudian dan sampai dinyatakan negatif, dan ini juga akan terus diawasi oleh pihak dari kelurahan maupun dari pihak RSD atau Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet Kemayoran Jakarta Utara. Untuk pembaruan kasus sendiri untuk wilayah Jakarta, memang kalau kita melihat sebelumnya wilayah-wilayah di DKI Jakarta yang sudah masuk zona oranye ini seperti Jakarta Selatan kemudian dinaikkan statusnya kembali menjadi zona merah setelah ada kemudian peningkatan kasus, dan terdapat memang untuk wilayah Jakarta sendiri ada 25 RW yang masuk zona merah di Jakarta, seperti kami katakan bahwa untuk Jakarta Pusat kemudian ada sebanyak 13 RW, dan juga ada Jakarta Timur sebanyak 2 RW, Jakarta Selatan sebanyak 6 RW, dan Jakarta Barat juga sebanyak 2 RW. Terbaru yang ada di Jakarta Utara juga sebanyak 2 RW. Dan dari Kelurahan Lagoa yang menjadi bagian dari Kecamatan Koja, Jakarta Utara sendiri, ini juga kami dapat memperbaharui data terbaru sampai dengan tanggal 23 September bahwa untuk Kecamatan Koja, Jakarta Utara sendiri ada kemudian kasus positif sampai dengan tanggal 23 adalah sebanyak 1.524 kasus. Kemudian juga untuk Kecamatan Koja sendiri ada kasus sampai per 23 September ini sebanyak 37 orang telah dinyatakan meninggal. Jika Felmi, lalu bagaimana dengan protokol kesehatan di sana? Apakah sudah ada pengetatan protokol kesehatan mengingat Kelurahan Lagoa dan juga beberapa wilayah di Jakarta Utara sudah dinyatakan masuk zona merah? Ya, mengingat bahwa beberapa wilayah termasuk di Kelurahan Lagoa ini masuk pada zona merah, tentunya dari pihak kelurahan maupun kecamatan telah menerapkan protokol kesehatan seperti yang ada di lokasi kami berada saat ini, tepat di Kelurahan Lagoa, bahwa masyarakat yang datang ke kantor lurah ini telah disediakan fasilitas seperti tempat mencuci tangan, kemudian begitu, dan juga ada sejumlah tulisan ataupun peraturan-peraturan yang telah dipasang bukan hanya di kantor lurah namun di beberapa wilayah, khususnya di wilayah yang telah terpapar virus corona atau tepatnya telah masuk zona merah di RW 002. Tadi telah diimbau agar masyarakat tetap mematuhi protokol kesehatan mengingat ada peningkatan jumlah kasus di wilayah ini, dengan tetap beraktivitas seperlunya di luar rumah, dan jika memang untuk beraktivitas di luar rumah diperlukan maka masyarakat diimbau untuk dan bahkan diwajibkan untuk menjaga jarak, dan juga selain itu juga wajib mencuci tangan setiap 1 jam dan tentunya memakai masker. Ini merupakan hal yang
wajib dilakukan oleh warga setempat agar kemudian dapat menjadi salah satu solusi dapat memutus rantai penyebaran dari COVID-19. Dan kita ketahui bersama bahwa memang pemerintah ini kembali kemudian beberapa waktu lalu memberikan peraturan untuk melakukan PSBB atau pembatasan sosial berskala besar secara total. Dan dari pembatasan sosial berskala besar ini tentunya masyarakat memang masih bisa melakukan perjalanan seperti menggunakan transportasi publik maupun melakukan aktivitas lainnya. Namun memang diimbau agar masyarakat berkaitan dengan PSBB ini harusnya untuk melakukan aktivitas seperlunya saja, dan jika tidak aktivitas yang dilakukan tidak terlalu penting, maka masyarakat diimbau untuk tidak keluar rumah dan tetap berada di dalam rumah, dan tentunya mematuhi peraturan atau protokol standar kesehatan yang telah ditetapkan, terutama di wilayah yang masuk pada kategori zona merah. Cikal. Baik, Felmi, terima kasih atas informasi yang sudah Anda sampaikan. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, itu tadi laporan dari rekan Felmi Lobela dan juru kamera Rio Cornelianto dari Kelurahan Lagoa, Jakarta Utara.